Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita ada dalam ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Judea Pal 2 di Kolom 4. Hari ini bersama-sama dengan keluarga Sungai Sumese atas nama Bapak Noldi Sungai. Dan informasi kalim kita pada malam hari ini dari Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemim Judea Pal 2 yang terkasih Bapak Moldi Rumengan. Dalam persiapan, mari kita berdiri, kita menyanyi Kupandang Hari Esok dan seterusnya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Sungai Sumese di tempat ini, Bapak Noldi Sungai, kami Pria Kombapa Jemaat Gemim Judea Pal 2 di Kolom 4 akan beribadah. Maka kami bermohon kepadamu biar Engkau memberkati akan persekutuan kami pada malam hari ini. Kami berdoa lebih khusus bagi Kadin Bapak Moldi Rumengan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Bapak Moldi, sehingga beliau akan membentangkan berita firman hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang ada dalam surga, berkati persekutuan kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan Pria Kombapa Kolom 4, keluarga yang diberkati Tuhan, kita habiskan hari ini. Habislah ibadah kita, ibadah Pria Kombapa Kolom 4 Jemaat Judea Pal 2 yang di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku dan apa yang seterusnya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang baik Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang baik Kau hampiri, jangan jalan terus. Malam ini Bapak, kami Jemaat Pria Kombapa Jemaat Kolom 4 bersama dengan keluarga di tempat ini, keluarga Sungai Sumese, datang kepadamu Tuhan, bersyukur karena hidup baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh melaksanakan aktivitas, tugas, rutinitas pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong, menuntun kami, sehingga kami boleh dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Namun secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, kami menyadari kami orang yang penuh dengan kekurangan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, pribadi maupun berkelompok, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami.
Di malam ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan dan kasih kami dan ampunilah kami dari segala pelanggaran kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan Tuhan yang dikehendaki oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Benar anugerah pengaruh hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Doa untuk pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sama-sama berkerinduan untuk belajar dari firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua, bapak-bapak, keluarga di tempat ini, bahkan hamba-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk belajar dari firman-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan, bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk memahami, mengerti akan firman. Hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati kiranya. Berkatilah kami di malam ini, berkatilah fasilitas yang kami gunakan di malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber firman kehidupan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, di malam ini kita akan belajar dari Alkitab dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Sepanjang minggu ini memang kita akan belajar dari bagian firman ini, Filemon pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Paulus, seorang hukuman karena kasih Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita yang kepada jemaat di rumah-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau yang baik. Itulah yang baik yang berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Mohon maaf, kita ulangi dari pasalnya yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua,
lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan padamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukan firman Allah jaya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, pasal 4 ini adalah pasal yang agak familiar, agak populer, apalagi di kalangan anak muda. Bapak ingat dulu, atau mungkin ada bapak-bapak sini dulu yang ingat sekali atau hafal sekali ini pasal, bukan pasal 4, ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Biasanya digunakan oleh para sepasang, kalau bukan cowok cewek, dalam ayat-ayat kunci for dalam pasangan. Saya suka sekali karena dulu masih sistem apa Pak? Masih surat-surat kan? Pasti ada ayat-ayat di dalam, di bawah. Dan ayat ini mau menyatakan bahwa Paulus menyadari bahwa dirinya dipenjara karena nama Kristus. Tapi di sisi lain Paulus menyadari bahwa karena Kristuslah atau di dalam Kristuslah ia mendapatkan persaudaraan yang abadi, yang melampaui batas suku, etnis, bahasa, dan budaya. Karena itu ia bergembira dan ia bersukacita atas iman Filemon kepada Yesus Kristus dan kasihnya kepada kasih Filemon terhadap jemaat Allah. Inilah sumber syukur Paulus kepada Allah. Syukur ini dinyatakan Paulus kepada Filemon.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini ada 3 tokoh yang kita temui. Yang pertama adalah Filemon, seorang yang kaya raya, tapi bukan seorang yang tamak dan lain sebagainya yang berbau kejelekan, tapi dia sangat diapresiasi oleh Paulus tentang kebaikannya, imannya, dan kasihnya. Kedua, Onesimus, budak yang melarikan diri setelah mencuri harta majikannya atau tuannya Filemon. Yang ketiga, Paulus, rasul yang saat itu berada di dalam penjara, yang berupaya dengan bukan memerintah tapi meminta kepada Filemon untuk memaafkan dan menerima kembali Onesimus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh sosok Paulus yang menjadi penengah antara Onesimus dan Filemon, yang berupaya dengan santun supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai hambanya tapi sebagai saudaranya. Di satu sisi kita juga butuh sosok seperti Onesimus yang mau menyadari perbuatan jahatnya dan mau diubah cara hidupnya kembali ke jalan yang benar. Sehingga di situ Paulus menyebut dia sebagai anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, di sini diceritakan bahwa ada sesuatu hal yang mengakibatkan Filemon dan Onesimus yang dahulunya mungkin hubungan mereka dekat walaupun sebatas tuan majikan dengan hambanya, tetapi pada akhirnya menjadi mungkin agak renggang karena apa yang dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon tuannya. Di saat itu Onesimus sebagai budak bisa saja, karena pada waktu itu budak menjadi hak milik dari tuannya, bisa diperjualbelikan, bahkan bisa dibunuh. Tapi itu tidak dilakukan oleh Filemon. Ada ayat yang menyatakan Filemon itu menaruh kasih kepada semua orang yang kudus, dan Paulus sangat merespon tentang iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh atau dengan kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki dengan kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk tindakan yang nyata dari kasih itu. Paulus memenangkan Onesimus kepada Kristus dan menyuruhnya untuk kembali kepada Filemon. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Onesimus bisa saja dihukum mati karena kejahatannya. Namun Onesimus telah menjadi saudara seiman di dalam Kristus. Paulus ingin Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan. Hubungan mereka di dalam Kristus bukan lagi seperti tadi yang disampaikan majikan dan hambanya, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Kalau saat ini hubungan kita mungkin rusak dengan seseorang atau orang lain, sesakit dan sejahat apapun,
orang itu pernah melukai, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat ini pun, ketika kita mau mengasihi dan mau mengampuni. Dengan kata lain, jangan menunggu besok atau orang itu yang datang menghampiri kita, tapi lakukanlah pemulihan sesegera mungkin. Ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita pasti bisa bertindak dan Tuhan pasti menolong kita. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki dan dipulihkan dengan kasih. Amin. Dengan memberikan persembahan, kita menyanyikan kidung jemaat nomor 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku, dan apa yang seterusnya. Aku Milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku rindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan segala pujian dan ungkapan syukur kami Tuhan kepadamu, karena senantiasa Engkau baik dalam kehidupan kami dan kami boleh merasakan itu. Terpujilah namamu Tuhan, di malam ini kami boleh membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh meniru sifat dan sikap Paulus, Filemon maupun Onesimus, dan ajar kami untuk selalu saling mengasihi antara kami dengan keluarga kami dengan tetangga di sekitar kami, bahkan kami dengan siapapun, sehingga kami memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, dan banyak orang yang mengenal bahwa inilah kehidupan kami sebagai orang Kristen. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami memberikan persembahan sebagai wujud sukacita kami atas karya keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa untuk pekerjaan pelayanan-Mu, terutama di jemaat keempat Yudea Paldu. Bersama dengan keluarga di tempat ini kami bersyukur ketika mereka boleh menerima kami untuk tempat mereka dijadikan tempat ibadah. Dan Engkau memberkati kiranya keluarga di tempat ini, bapak mengasuhnya, ibu dan anak-anak di tempat ini. Tuhan, berikanlah mereka selalu kekuatan, berikanlah mereka selalu kesehatan, rukunkan, damaikan mereka selalu, dan berkatilah segala harapan dan cita-cita mereka. Tapi Tuhan juga melihat mungkin sekiranya ada pergumulan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Persekutuan Pria Pembapa Jemaat Kolom 4 Yudea Paldu diberkati kiranya, pengurus bahkan anggota. Tuhan menolong mereka, diberikan mereka selalu kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan kerinduan untuk bersekutu dan melayani dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami mau bergumul bersama Bapak Penatua Marlon Sumarau, Ketua Komisi Pria Pembapa Jemaat Yudea Paldu, yang saat ini Bapak berbaring lemah karena sakit. Tuhan, kami bersehati mau menyatakan bahwa kerinduan kami, dia dipulihkan, dia disehatkan kembali. Bapa di surga, tolonglah, diberkatilah kehidupannya, makanannya, obat-obatannya, apapun yang dia makan dan minum Bapak, tenaga medis, semua diberkati Bapak.
pulihkan dia, siapkan dia kembali, sehingga dia bisa bersama-sama dengan kami, melayani kami di tempat ini, memberitakan firman-Mu, menjadi saksi-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja kami, dari Ketua Jemaat, para Pelsus, Komisi BRIPA, Komisi BIPRA, UPK, Tuhan menolong, memberkati, dengan sukacita iman terus melayani. Terima kasih Bapa, bangsa dan dari negara kami, Tuhan tetap menolong, memberikan kami selalu kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami ingini bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sambil memohon ampun untuk segala salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita berdiri. Sebuah nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 240. 49, serikat persaudaraan dan apa yang seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai pria pembapa Jemaat Kolom 4, menyertai keluarga di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Akhiri persekutuan kita malam hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami naikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada-Mu. Persekutuan pria kaum bapa malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami percaya Tuhanlah yang menyertai kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan kami yang telah melayani kami, Bapak Molbi Rumengan. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan sukses keberhasilan di dalam upaya usaha dan pekerjaannya. Keluarganya, istri, anak Tuhan berkati, bahkan seluruh kehidupannya Tuhan bersama-sama dengan Bapak Molbi Rumengan. Bapa yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu. Sesudah peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga, mari Tuhan berkati itu, agar makanan minuman itu boleh memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam terus. Kami turun. Selanjutnya kita ikuti pengumuman dari pengurus PKB UPK. Silakan. Terima kasih atas kesempatan untuk perkunjungan ibadah pria kaum bapa pada hari Senin tanggal 28 Maret. Kalau sesuai jadwal Bapak Herman mau minta, tapi mungkin ada sesuatu dan lain hal, maka kita pindah ke Bapak Octavianus. Gabung dengan kolom Dengan ibadah kolom. hari Senin ya. Berarti hari Senin 28 Maret. Iya. Ibadah kolom dan kaum bapa. Berarti
berarti menyesuaikan dengan ibadah kaum bapa jam 8. Jam 8 ya. Jadi untuk Kadim Pendeta Jacqueline Swan Waro. Ya. Oke. Tapi ini Kadim harusnya di jadwalnya Pak Herman. Enggak apa-apa. Nanti itu orang mau hubungi dulu Pak Ketua. Kalau nyanda kan kurang pelsus. Nanti kalau ada perubahan nanti disampaikan Iya. pada harinya. Ya. Jadi itu sebagai pengumuman untuk perkunjungan kita pada perkunjungan yang ke-10. Iya. Hari Senin ya. Jadi kira sampai di situ. Terima kasih. Mohon dari Pak Pena, silakan. Oh, kalau begitu kita ikuti sambutan dari tuan rumah. Silakan Pak Noli. Sudah situ juga nanti mimbar pasal kita situ juga. Yang semoga. Terima kasih